Hai semua, kali ini saya mau masak rendang daging sapi khas Minang. Supaya hasilnya otentik, ada beberapa bahan dan step yang tidak boleh dilewatkan. Mau tahu gimana? Simak terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai keriting merah, kentang kecil atau baby potato, daun kunyit, serai, daun jeruk, laos atau lengkuas yang warna kulitnya tuh pink ya guys, karena itu gampang hancur pada saat di blender. Nah ini saya pakai daging sapi 1 kilo. Dagingnya itu masih yang ada urat-uratnya gitu ya guys. Lalu ini dia bumbu pemasak kambing. Ini salah satu bumbu rahasia sebenarnya, karena jarang banget orang tahu kalau masak rendang itu paling enak dikasih bumbu ini guys. Ini banyak banget dijual di online shop ya guys, jadi jangan bingung. Terus ini ada kelapa parut, nanti kita sangrai. Terus ada santan kelapa, garam dan penyedap rasa. Nah ini mau saya sangrai dulu kelapa parutnya sampai dia warnanya coklat banget ya guys, tapi tidak gosong. Makanya harus kita aduk-aduk terus supaya dia tidak gosong bawahnya. Nah ini pakai api sedang cenderung kecil aja, sambil diaduk-aduk terus ya, jangan ditinggal karena nanti bisa gosong bawahnya itu. Oke, jadi guys, kelapa parut ini mau kita bikin ambu-ambu alias bumbu pelengkapnya rendang Padang ya guys. Gunakan api kecil kayak gini ya guys, supaya hasilnya cantik. Ambu-ambu dari kelapa sangrai ini benar-benar membuat rendang Padang itu menjadi lebih autentik ya guys. Jadi aroma dan rasanya itu benar-benar khas banget rendang Minang. Nah ini kan udah coklat merata nih guys, semuanya tuh udah nggak ada yang putih lagi. Nah ini sudah boleh kita matikan. Lanjut kita haluskan dengan cara diulek. Pastikan juga ulekannya itu dalam keadaan benar-benar kering ya guys, tidak basah sama sekali. Nah ini wangi banget guys, aromanya tuh semerbak wangi kelapa ya. Nah di sini saya saranin pakai ulekan aja menghaluskannya supaya hasilnya lebih maksimal dan supaya minyak dari kelapa parutnya itu keluar secara alami ya guys. Kalau pakai blender kan kita harus tambahin air atau minyak gitu kan, jadi kurang alami. Jadi bagusan diulek kayak gini tuh, lihat minyaknya kelihatan ya. Dan ini tuh udah halus banget saya ulek, jadi langsung aja kita sisihkan seperti ini. Sebelum kita lanjut silahkan di save dulu ya resepnya guys. Lanjut kita haluskan cabai keriting merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, serai bagian putihnya yang lembut. Nah ada jahe juga, laos. Kita kasih air agak banyak ya guys, karena banyak yang mau kita blender nih tuh, biar lebih gampang muternya. Pokoknya sampai benar-benar halus ya, karena blender saya tidak memungkinkan untuk memblender sekaligus semuanya bahan-bahannya nih guys, jadi saya bikin 2 kali ngeblendernya ya. Nah ini hasil blendernya nih guys, bumbunya, bahan-bahannya udah halus. Selanjutnya kita masukkan santan kelapa ke dalam wajan. Nah ini santannya saya pakai 1,5 kilo ya guys, untuk 1 kilo daging dan kira-kira 200 gram kentang kecil. Lanjut masukkan bahan yang sudah kita haluskan tadi guys tuh, terus aduk-aduk aja sampai merata dan tunggu semuanya sampai mendidih ya guys, sampai keluar letupan-letupan mendidih. Nah yang perlu diingat lagi guys, kalau bikin rendang kita gunakan terus api kecil secara konsisten. Kita gunakan api kecil mulai dari masukin santan sampai rendangnya jadi, dan ini santannya harus kita aduk-aduk terus ya guys sampai mendidih kayak gini. Nah kalau sudah mendidih kita masukkan daun jeruk dan daun kunyit yang udah kita iris tipis-tipis kayak gini. Nah kalau daun jeruk dan daun kunyitnya diiris tipis kayak gini guys, kita lebih nyaman pada saat memakannya ya. Dan ini tulang tengahnya tuh udah saya buang, kecuali daun kunyitnya tetap saya pakai batang tengahnya. Lalu kita tunggu aja sampai keluar minyak kayak gini guys. Nah ini setelah 1 jam kita aduk-aduk keluar minyak dari santannya ya guys. Terus aja diaduk sampai bener-bener tanak kayak gini ya guys, bumbu yang sudah dihaluskannya. Terus minyaknya makin banyak keluarnya. Nah ini sudah 2 jam, hasilnya seperti ini guys. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita masukkan bumbu pemasak kambingnya ya guys. Bumbu ini tuh sebenarnya isinya rempah-rempah ya guys, ini yang bikin aromanya menjadi lebih sedap ya. Lalu ambu-ambu dari kelapa sangrainya kita masukkan. Nah tanpa ambu-ambu ini juga rendang Minangnya jadi kurang mantap ya guys, kayak ada yang kurang gitu. Jadi harus kita pakai karena ini akan membuat warna dan aromanya itu benar-benar khas banget.
rendang Minangnya itu. Oke, lanjut aduk-aduk terus sampai tercampur merata kayak gini ya guys. Kalau sudah tercampur merata semua bahan bumbunya ini, kita masukkan dagingnya. Nah, ini dagingnya tuh ya guys, masih ada airnya karena ini saya masukin kulkas, jadi masih ada air, kandungan air di dalam dagingnya. Aduk sebentar, lanjut kita masukin kentang kecil-kecilnya ya guys. Sampai di step ini saya belum ada masukin bumbu perasa apapun ya guys, kayak garam dan kawan-kawannya. Ambu-ambunya dan bumbu pemasak kambingnya pun itu tidak ada rasanya ya guys. Nanti terakhir kita masukin garam dan kawan-kawan. Nah, ini sudah 3,5 jam kita aduk-aduk, masih berbentuk kalio ya guys, jadi masih kurang kering. Diaduk-aduk terus ya guys, pakai api kecil aja supaya hasilnya maksimal, dagingnya empuk dan kentangnya juga matang sempurna. Nah, api kecil kayak gini, aduk terus supaya tidak gosong bawahnya. Nah, kenapa nggak dimasukin garamnya dari awal aja? Soalnya kalau dimasukin garam dari awal atau pas dagingnya masuk itu tuh nanti dagingnya jadi alot guys, terus juga rasanya lebih asin. Nah, ini bentukan setelah 4 jam kita aduk-aduk ya guys, sudah mulai mengering. Barulah di sini kita taburkan garam. Saya tidak pakai penyedap rasa supaya tidak terlalu asin, karena sebenarnya kaldunya itu udah dapet dari si daging sapinya ya guys. Sedangkan manisnya itu kita nggak perlu gula lagi karena udah dapat manisnya dari santan kelapanya. Jadi bener-bener ini tuh udah gurih dan manis dari bahan-bahan yang kita gunakan, dan ini sangat wangi ya guys karena banyak banget rempah-rempahnya. Nah, ini penampakan setelah 5 jam udah mulai kering banget nih guys. Bener-bener rendang ini tuh aromanya bikin perut kita tuh disco ya guys. Bikin lapar banget. Udah deh, jadi kita pindahin aja ke piring saji. Nah, ini dia bentukannya guys, super duper wangi dan bikin selera makan meningkat. Akhirnya setelah penantian panjang rendang kita jadi juga nih guys. Mari kita coba. Jadi nggak usah pada bingung lagi nanti pas lebaran haji atau lebaran kurban, daging kurbannya dimasak rendang gini aja guys, mantul banget. Silahkan di save resepnya di YouTube teman-teman ya. Kentang dan dagingnya bener-bener teksturnya tuh jadi empuk ya guys. Nah, rasanya juga mantul banget. Bagi yang baru menonton video ini silahkan di subscribe dan klik tanda lonceng. Jangan lupa di share ke sosmed, grup keluarga, kemanapun, dan tonton semua videonya, jangan di skip. See you next video guys, terima kasih.